Shalom saudara dan saudari, segenap umat beriman yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Juga segenap warga pembaharuan karismatik Katolik Indonesia. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita, pengharapan di dalam kasih dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara atau program Sapaan Rohani BPN. Kali ini bersama saya Pastor Eltus Mali dari BPK Makassar. Tema yang ditawarkan untuk menjadi permenungan kita bersama adalah PKK, Pembaharuan Karismatik Katolik, tumbuhkan kecintaan terhadap Gereja Katolik. Saya percaya tema ini menjadi harapan dan doa kita. Kita semakin bertumbuh di dalam rasa cinta kepada gereja. Dan tentu saja di balik gereja adalah kepada Kristus, Sang Empunya gereja itu sendiri. Dan boleh jadi tema ini adalah pergumulan dan perjuangan yang tak kenal lelah sepanjang hidup kita ini. Saya teringat akan cerita di dalam perikop Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai dengan 71 yang terdiri dari dua penggalan perikop atau cerita. Penggalan yang pertama diberi judul murid-murid yang pergi meninggalkan Yesus di Galilea, dan perikop berikutnya adalah pengakuan iman Petrus. Saya berharap saudara-saudari bisa membuka dan membaca perikop tersebut. Kita orang karismatik, rajin membuka dan membaca kitab suci. Amin. Demikian. Apa yang boleh menjadi perhatian kita dari kedua cerita tersebut, yakni bahwa orang banyak yang semula tercengang, merasa happy melihat pekerjaan besar yang dilakukan oleh Yesus, yakni mujizat penggandaan roti. Wow, luar biasa, 5 buah roti cukup untuk memberi makan bagi 5.000 orang lebih. Terhitung laki-laki semua, tidak termasuk begitu banyak perempuan dan anak-anak. Ini luar biasa bagi begitu banyak orang, dan mereka sungguh happy, bahagia, bangga mengikuti Yesus. Tetapi ketika mendengar pengajaran-pengajaran Yesus, mereka mulai bergumam, perkataan ini keras. Siapa yang dapat mendengarnya? Mendengar saja sudah dianggap susah, belum lagi melaksanakan. Alhasil mereka lalu kecewa dan meninggalkan Yesus. Perkataan Yesus tidak cukup masuk di akal mereka, tidak cukup berkenan di hati mereka. Memang orang cenderung senang untuk mendengar hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang meninabobohkan, hal-hal yang sesuai dengan logika. Tapi di luar itu sulit. Dan itu yang mereka temukan di dalam pengajaran-pengajaran Yesus. Banyak hal yang rupa-rupanya tidak nyambung dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka alami. Sehingga mereka pergi meninggalkan Yesus, tidak mau lagi mengikuti dia. Tentu dengan perasaan kecewa, boleh jadi juga sakit hati, boleh jadi juga tersinggung, bahkan marah, tidak mustahil. Lalu Yesus berpaling kepada para muridnya dan bertanya kepada mereka, menantang mereka, tidakkah kamu juga pergi meninggalkan aku seperti orang-orang itu? Menarik saudara-saudari, jawaban Petrus. Dan saya kira ini adalah jawaban yang representatif mewakili rekan-rekannya, para murid atau para rasul yang lain.
Saudara dan saudari, jawaban Petrus sangat jelas terang benderang di dalam ayat 68 dan juga 69. Tentu masih dari perikop yang sama, Yohanes pasal 6. Petrus berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah tahu dan percaya Engkau adalah yang kudus dari Allah." Luar biasa. Saudara-saudari, jawaban Petrus bagi saya pribadi menunjukkan apa artinya kesetiaan, loyalitas, tak akan berpaling ke lain hati. 1000 orang boleh pergi meninggalkan Tuhan, tetapi Petrus dan teman-temannya menyatakan tekad untuk tetap setia, untuk tetap loyal, untuk selalu berada di pihak Yesus, selalu bersama dengan Yesus. Meskipun kita tahu, saudara-saudari, Petrus sendiri pernah menyangkal, Yudas lebih kejam lagi mengkhianati Yesus. Tapi itulah dinamika iman. Kerap kali ada kelemahan manusiawi, ada godaan iblis, dan bisa berakibat fatal seperti yang dialami Yudas, jatuh, menghilang. Jawaban Petrus juga menunjukkan bahwa ia siap bersama dengan teman-temannya untuk konsekuen sebagai seorang murid. Siap untuk menanggung segala risiko, penderitaan bahkan. Petrus kita tahu bahkan meninggal sebagai seorang martir di kota Roma dengan cara disalib dengan kepala ke bawah atas permintaannya sendiri. Luar biasa militansi dan heroiknya Petrus. Itu untuk menunjukkan ia konsekuen, dia tidak akan lari ketika ada bahaya, risiko penderitaan jelas menghadang di depan mata. Murid-murid yang lain juga banyak yang meninggal sebagai seorang martir, menumpahkan darah demi Tuhan. Jawaban Petrus juga menunjukkan sebuah sikap serah diri. Kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah tahu dan percaya Engkau adalah yang kudus dari Allah. Apapun yang terjadi, aku tetap bersama dengan Tuhanku. Saya katakan, semuanya bisa dirangkum dengan satu kata: cinta. Demi cintanya kepada Yesus, Petrus dan kawan-kawannya loyal, konsekuen, serah diri. Bagaimana dengan kita sekalian? Saya dan Anda, dia dan dia dan dia, mereka semua. Kita semua sebagai murid-murid Yesus yang terhimpun dalam satu wadah besar, Gereja Katolik. Adakah kita juga memiliki cinta yang semakin bertumbuh, yang semakin berkembang, yang semakin berbuah terhadap Gereja Katolik, gereja yang langsung didirikan oleh Yesus Kristus? Matius pasal 16. Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Yesus mengisyaratkan gereja yang dibentuknya, yang dikepalai oleh Santo Petrus, dan itu menjadi sebuah kenyataan pada hari Pentakosta, ketika Petrus dan rasul-rasul mendapat curahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Di sanalah terbentuk
sebuah komunitas yang disebut sebagai gereja Kristus, yang sejak hari itu juga nampak jelas di dalam gereja yang sekarang kita sebut sebagai gereja Katolik. Gereja yang dari awal dipimpin oleh Petrus bersama dengan para rasul dan diwariskan turun-temurun dari zaman ke zaman dalam kepemimpinan Paus sebagai pengganti Santo Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul yang lain. Dan kami para imam ini adalah pembantu-pembantu para uskup. Saudara-saudari, bagaimanakah kita di dalam komunitas kita pembaharuan karismatik Katolik? Sebagai seorang pastor, saya tentunya sangat berbahagia, bangga juga ketika mendengar bahkan menyaksikan sendiri umat kita yang terlibat di dalam kegiatan persekutuan pembaruan karismatik Katolik, pun juga dalam komunitas-komunitas yang lain, yang mengisyaratkan sesuatu yang bertumbuh, berkembang. Itulah cintanya, komitmennya akan gereja Katolik. Sekedar contoh, menjadi lebih rajin membaca Alkitab setiap hari, merenungkannya pula, menjadi lebih mencintai Ekaristi, bisa menghayati Misa Kudus yang adalah puncak dan sumber kehidupan iman kita sebagai orang Kristiani di dalam gereja Katolik. Atau juga yang berperan aktif dalam berbagai kegiatan pelayanan gereja nih, bukan hanya secara eksklusif di dalam komunitas sendiri, tetapi dalam komunitas yang lebih besar, bersama komunitas-komunitas yang lain. Ada ME, ada Couple for Christ, ada Legio Maria, ada OMK, ada Priskat, ada Waberkat, macam-macam. Tidak menjadi eksklusif, tidak hanya terkungkung dan eksis di dalam kandang sendiri, tetapi memberikan diri bagi kebersamaan sebagai umat dalam kelompok yang lebih besar. Tentu semuanya itu adalah baik. Itu semua adalah perwujudan cinta kita akan gereja. Namun saudara-saudari, tentu saja kita juga tidak bisa menutup mata kalau ada pengalaman-pengalaman yang boleh jadi agak kurang bagus. Ada warna-warni arogansi, merasa diri lebih hebat, lebih paham Alkitab, pandai berbahasa roh, lalu menjadi, ya gimana ya, lebih fasih, saya katakan lebih fasih, lebih lancar, fluent untuk berdoa. Lalu tanpa disadari muncul semacam sebuah arogansi, sebuah kesombongan. Atau bahkan kerap kali juga terjadi ada sikut dan sikat, perasaan tidak enakan satu sama lain, ada cemburu, bahkan ada luka batin karena merasa kurang diperhatikan, karena merasa yang lain terlalu menonjol, terlalu dominan, mau menang sendiri, kurang diberi kesempatan, kurang dihargai, dan lain sebagainya. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang bertolak belakang dengan cinta, dengan kasih. Maka mari kita tetap mawas diri, tetap introspeksi, be humble, rendah hati. Kata Santo Paulus, kalau aku bermegah, aku hanya bermegah di dalam dan karena Kristus. Mari kita belajar juga dari jemaat perdana, jemaat yang hidup
dan dipimpin langsung oleh para rasul terdahulu pada abad pertama. Mereka sungguh menunjukkan kecintaan mereka akan komunitas yang disebut sebagai gereja. Wujud kecintaannya apa, saudara-saudari? Ada koinonia, persekutuan. Mereka selalu berkumpul. Gereja adalah kumpulan, persekutuan orang beriman. Ini nampak jelas di dalam gereja perdana. Tetapi mereka berkumpul sebagai orang beriman, mereka juga berbuat sesuatu dalam rangka iman itu. Mereka berkatekese, belajar dari para rasul. Mereka tekun mendengarkan pengajaran-pengajaran iman. Mereka juga tekun di dalam doa dan memecah-mecahkan roti. Itulah Ekaristi. Coba lihat saudara-saudari, Misa Kudus, Ekaristi yang kita rayakan di dalam gereja Katolik, itu adalah sesuatu yang sudah dipraktekkan oleh komunitas gereja perdana dahulu, memenuhi apa yang diamanatkan oleh Yesus sendiri pada malam perjamuan terakhir. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Mereka bertekun di dalam doa dan dalam pemecahan roti, Ekaristi. Mereka juga giat di dalam pelayanan, saling menolong. Bahkan dikatakan yang mempunyai lebih menjual barang-barangnya dan hasilnya dipakai untuk yang lain-lain. Sehingga yang punya rezeki yang banyak tidak berkelimpahan, yang agak alot, agak seret rezekinya, tidak juga menjadi berkekurangan. Ada kesetiakawanan, ada solidaritas yang luar biasa mengesankan. Mereka aktif di dalam pelayanan. Dan menarik saudara-saudari, bahwa cara hidup mereka yang demikian, mereka yang berkumpul, rujuk, guyup, mereka yang tekun berdoa, mereka yang juga kuat di dalam pembelajaran iman, mereka yang juga saling melayani. Dikatakan bahwa banyak orang suka akan mereka. Dan tentu saja perasaan suka, perasaan senang, ini awal dari cinta yang kemudian bisa bermuara pada sikap dan pilihan untuk bergabung bersama dengan gereja Kristus yang nampak jelas di dalam gereja Katolik. Saudara dan saudari, mudah-mudahan kita semua bertumbuh melalui komunitas kita masing-masing, juga persekutuan pembaharuan karismatik Katolik, dalam hal cinta yang semakin lebih besar, cinta yang semakin lebih berbuah, cinta yang semakin lebih bermakna bagi gereja, bagi kebersamaan kita, baik sebagai satu tubuh Kristus maupun juga kebersamaan dengan sesama warga masyarakat. Saudara-saudari, demikianlah renungan yang boleh kami sharingkan untuk kita dengarkan bersama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Terima kasih juga kepada BPN yang telah mengundang kami untuk ambil bagian dalam program atau acara Sapaan Rohani BPN ini. Saudara-saudari, marilah kita akhiri dengan doa penutup dan juga berkat bagi kita semuanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala berkat yang boleh kami alami di dalam hidup sehari-hari, juga terutama untuk anugerah iman yang Tuhan tanamkan di dalam hati kami. Buatlah kami terus bertumbuh di dalam iman, di dalam harapan, dan juga di dalam cinta kasih kami kepada Allah, kepada gerejanya yang kudus, juga kepada sesama. Dan itu boleh nampak di dalam sikap dan perilaku hidup kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, segala yang baik boleh kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar, dan juga untuk semakin bertumbuh,
semakin maju dan berkembangnya gerejamu di dunia ini. Demi Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari, semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.